Salam sugeng rawuh di channel saya, channel Demang Suro. Channel yang menginspirasi kita semua agar selalu semangat dan lebih giat dalam khususnya merawat burung anis merah. Mohon izin konten kali ini membahas atau mengulas tentang tenaga atau power untuk anis merah. Di saat anis merah berkicau atau biasa kita sebut yaitu dalam gaya teler. Untuk anis merah sendiri pun kita harus benar-benar mengetahui kondisinya dan kita benar-benar harus teliti dalam menganalisa tersebut. Kenapa anis merah kita belum ada tenaganya saat dia berkicau atau teler? Itu kita tengok terlebih dahulu, kita analisa dan teliti benar-benar kondisinya anis merah kita sendiri. Nah, untuk konten ini saya sisipkan 3 video, 3 burung, 3 anis merah. Nah, yang ini burung anis merah saya, namanya merah delima. Burung ini habis selesai mabung keduanya, yaitu sekitar umuran 2,5 tahunan lah, 2,5 tahun. Ini posisi habis mabung keduanya. Dilihat dari cara dia berkicau dan teler, itu bisa dikatakan burung ini belum ada tenaganya, hanya sebatas teler. Untuk pengondisian sehabis mabung kira-kira 1 bulanan, burung ini hanya sebatas embun, rajin embun, dan sesekali atau lanjutkan jemur, tapi masih durasi waktu pendek atau sedang ya, sekitar 15 atau 10 menitan itu. Untuk settingan pun mandinya sudah mulai saya rutinkan di malam hari, karena dia sehabis ablak itu burung jadi galak atau muncul emosinya, maka biasa saya meredam emosinya dan mengangkat birahinya itu dengan terapi mandi malam. Mandi malam biasa saya terapkan di hari Senin, Rabu, dan hari Sabtu. Untuk extra fooding baru masuk buahnya di hari Senin habis mandi, dan Rabu habis mandi malam itu saya cabut. Untuk harian Kamis, Jumat, Sabtu, sama Minggu tidak saya berikan buah. Nah, buah sendiri itu pengertian saya itu bagus untuk membantu pencernaan agar pencernaannya itu sempurna. Nah, burung yang kedua ini saya kasih nama Marto Sentot. Untuk pengondisian burung atau kondisinya burung ini sama persis dengan merah delima, yaitu cabut dari kondisi perawatan mabung sekitar 1 bulanan yang lalu, dan masih terapi sama embun saja, dan sudah dipindahkan di malam hari untuk mandinya. Ekstra foodingnya juga sama, baru buah yang sekiranya aman dan cocok untuk anis merah. Kembali ke topik awal, yaitu pembahasan tentang kurangnya tenaga atau kurang otot atau kurang greget saat anis merah kita itu bunyi atau teler. Itu kalau untuk saya pribadi memang harus kita benar-benar melihat kondisinya terlebih dahulu. Kalau untuk kondisi anis merah setelah mabung ini, karena istirahat panjang full dan pengondisiannya pun harus hati-hati, maka kita sendiri harus teliti benar dalam menerapkan pola rawatan. Jangan sampai kita mempunyai pemikiran
burung saya, anis merah saya itu saat teler kurang greget, kurang ngotot, wah saya kasih atau kita apa istilahnya, kita bom ekstra puding, entah itu jangkrik, entah itu cacing, supaya lebih greget, lebih ngotot. Kalau saya sendiri pun saya tidak sepaham dengan hal tersebut. Karena apa? Burung itu nantinya akan bertenaga dan ngotot itu karena memang kondisinya itu benar-benar fit. Nah, kalau nanti jenengan semua itu memaksakan burung dengan tidak ada tenaga ataupun power di burung tersebut, lalu dipaksakan dengan bom extra fooding, itu justru malah akan apa istilahnya, akan terganggu birahinya ataupun akan terganggu di emosinya. Burung hasilnya tidak greget, tidak ngotot, justru malah kaku. Itu menurut pengalaman yang sudah saya jalani ketika saya pribadi kurang sabar dalam menunggu prosesnya dan ingin cepat-cepat mengondisikan burung supaya lebih ngotot, lebih greget dengan tambahan atau bom ekstra fooding, yaitu burung cenderung birahi naik, muncak, emosi tidak stabil, dan ketika teler atau berkicau dia malah istilahnya ada galaknya. Nanti teler kalaupun mau teler akan kaku. Nah, seperti itu pengalaman saya. Kalau untuk burung ini sendiri dia mutasi burung muda, umur sekitar ya kalau ini 1,5 tahunan. Burung bulu masih sangat baru dan kondisi burung pun atau umur burung pun masih sangat muda. Dilihat dari corak bulunya itu masih belum rapi karena habis mutasi mabung. Nah, pasti akan seperti ini, masih cenderung kaku, telernya belum luwes atau istilahnya itu masih banyak dongak-dongaknya, belum konsisten teler. Nah, burung seperti ini memang karena kondisi bulu juga baru atau belum rapi dan kondisi atau umurnya pun juga masih sangat muda, maka kita jangan pernah memaksa burung-burung seperti ini. Biarkan dia berkembang atau istilahnya itu berproses sesuai dengan kemauannya. Kunci dari istilahnya itu kita mengamati atau menganalisa burung itu harus sabar dan teliti ketika kita menerapkan pola rawatan yang kita inginkan. Jangan terlalu dipaksakan, kita ikuti saja prosesnya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.